Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan akun Suta Ardi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi panduan atau tutorial tentang cara input survei individu pada aplikasi SDGs Kemendesa. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berteman terlebih dahulu dengan cara like, comment, and subscribe. Sebelum input survei individu, teman-teman harus terlebih dahulu mengetahui fitur survei individu ini. Di mana dalam menu data dalam survei individu ini ada yang pertama adalah ada data individu, kemudian ada data pekerjaan, ada data penghasilan, ada data kesehatan, disabilitas, juga pendidikan. Nah, jadi ini menu-menu dalam survei individu. Baik, kita mulai saja untuk mengisi. Yang pertama langkahnya adalah dengan melakukan setting terlebih dahulu. Ini disesuaikan dengan wilayah entry di desa teman-teman. Baik ini adalah sedang membaca data yang memang sudah didaftarkan oleh pendamping untuk bisa login di aplikasi ini. Desanya kita pilih di sini, misalkan ingin Desa Pamekarsari. Simpan setting. Kemudian kalau sudah dipastikan bahwa ini datanya sudah benar, setting ini kita bisa melanjutkan. Oke, yang pertama ini di sini ada menginput RT. Misalkan di sini RT-nya 01, RW-nya juga 001. Nomor kakaknya ini hanya simulasi saja ya teman-teman. 320 506 01 01 86 0003. Nomor nicknya 320 506 0101 65 misalnya 65 0001. Nama individunya kita masukkan di sini. Jenis kelaminnya tinggal pilih laki-laki atau perempuan. Kemudian tempat tanggal lahir. Tanggal lahirnya di sini kita isi. Kemudian usianya kita input di sini sesuai dengan hasil survei. (55 tahun). Kemudian status pernikahan di sini, misalnya di sini hasil inputnya kawin. Kemudian kita kalau sudah ini di input, kita scroll ke bawah. Usia saat pertama kali menikah 25 tahun. Agamanya Islam, suku bangsanya
Sunda. Ini warga negara Indonesia, nomor HP-nya kita input. Kemudian kita simpan. Sukses simpannya. Kemudian kita dilanjut ke pekerjaan. Jika di sini kondisi pekerjaannya kita isi bersekolah, maka tidak ada isian lanjutan. Seperti halnya jikalau kita menginput kondisi pekerjaannya itu bekerja. Jadi sini akan otomatis harus diisi. Jadi hanya untuk yang bekerja saja hasil isiannya nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Kalau di ibu rumah tangga ini tidak ada ya. Tidak bekerja juga tidak ada. Sedang mencari pekerjaan juga tidak ada. Ini kalau bekerja baru ada rincian. Di sini pekerjaan utamanya misal di sini buruh tani. Jaminan sosial ketenagakerjaan, peserta atau bukan peserta. Misalnya contohnya misalkan bukan peserta. Penghasilan setahun dari buruh tani, anggap misalnya per hari itu 50.000 sesuai hasil input di survei individu, maka satu bulan itu kurang lebih 1.500.000 rupiah. Ya. Kemudian setelah diisi kita simpan lagi. Kemudian beralih ke penghasilan. Ini sumber penghasilannya di luar daripada pekerjaan utamanya sebagai buruh tani ya teman-teman. Misalkan di sini dia itu mengurus domba. Jumlah dombanya misalkan ada 5 ekor ya teman-teman. Satunya 5 ekor. Kalau di sini misalkan mengisinya telur ayam, berarti di sini kita inputnya adalah kilogram. Ya. Jadi karena di sini menginputnya domba tadi ya, domba dari hasil bertaninya domba 5 ekor. Jadi di sini kasih keterangan 5 ekor. Kemudian penghasilan setahun berdasarkan hasil input misalnya di sini 5 juta. Kemudian di berikutnya ini diekspor atau tidak. Ada diekspor atau tidak, kemudian ada diekspor sebagian atau diekspor semua. Di sini misalnya tidak ya. Kalau sudah diisi baru simpan. Oke, sudah sukses. Kemudian beralih ke bidang atau submenu kesehatan di sini. Penyakit yang diderita setahun terakhir. Di sini muntaber pernah atau tidak? Tidak, misalkan tidak ya. Demam berdarah juga tidak, campak juga tidak, malaria juga tidak, flu burung juga tidak, COVID-19 tidak, hepatitis B tidak, leptospirosis juga tidak, kolera tidak, gizi buruk termasuk stunting juga tidak, jantung tidak, TBC paru-paru tidak, kanker tidak, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan ada di sini salah satu tinggal diklik saja. Misalnya pernah menderita misalnya demam berdarah, kita klik saja di sini ya. Ya kalau tidak ya tinggal diklik saja tidak. Kemudian kalau sudah ini, kemudian di pertanyaan berikutnya, berapa kali fasilitas kesehatan berikut didatangi setahun terakhir untuk pengobatan atau perawatan? Ke rumah sakit misalnya dalam input itu diisi berapa kali dia berkunjung ke rumah sakit, misalnya 5 kali. Rumah sakit bersalin bisa saja misalkan 1 kali. Puskesmas dengan rawat inap di hasil input misalkan tidak ada ya, kita isi 0 aja. Puskesmas tanpa rawat inap 10 kali.
puskesmas pembantu tidak pernah, poliklinik juga tidak pernah, praktek dokter di sini kita isikan 7 kali, rumah bersalin dia tidak pernah misalnya, tempat praktek bidan juga ini tidak pernah. Kemudian ke puskesmas juga tidak pernah, kalau tidak pernah tinggal isi aja sih 0 ya teman-teman. 0 ke apotek misalkan di sini 15 kali, toko khusus obat tidak pernah, ke posyandu tidak pernah, posbindu juga tidak pernah, tempat praktek dukun bayi atau bersalin tidak pernah. Kemudian di sini ada jaminan sosial kesehatan ya, baik itu berbayar ataupun yang tidak. Di sini peserta atau bukan peserta. Misalkan di sini peserta. Misalnya karena rata-rata sekarang sudah hampir warga masyarakat itu sebagian besar lah kurang lebih ya jadi peserta. Kemudian kalau sudah ini diisi, kita simpan. Oke, sukses disimpan. Kemudian di menu disabilitas, di sini kita input tunanetra tidak. Ini kalau tidak tinggal isi saja tidak ya. Tinggal tidak. Tidak misalkan semuanya tidak. Kalau sudah, ini kita simpan. Oke, sukses. Kemudian di dalam bidang pendidikan ini sub yang terakhir. Pendidikan tertinggi di sini misalnya SD. Berapa tahun mengenyam pendidikan sekolah dasar? 6 tahun. Bahasa yang digunakan di pemukiman, misalnya di sini Sunda. Bahasa yang digunakan dalam bahasa formal Indonesia. Kerja bakti setahun terakhir, yaitu termasuk misalnya rajin, itu 1 bulan bisa sampai 4 kali, berarti hampir 54 kali dia ikut kerja bakti. Dalam siskamling misalkan dia itu 36 kali, tapi kalau memang tidak pernah kita isikan 0 saja. Pesta rakyat misalkan dia 1 kali, menolong warga yang mengalami kesakitan 10 kali, menolong warga yang sedang sakit ini misalkan 15 kali, menolong warga yang kecelakaan setahun terakhir misalnya 2 kali, dalam setahun terakhir pernah memperoleh pelayanan desa misalkan di sini iya. Bagaimana pelayanan diperoleh, baik, cukup atau buruk, misalkan di sini kita isi baik. Dalam setahun terakhir apakah pernah menyampaikan masukan saran, misalkan di sini tidak pernah. Dalam setahun terakhir apakah terjadi bencana, kalau iya tinggal diklik iya, kalau tidak ya tidak. Kalau sudah kita simpan saja teman-teman. Ini sudah sukses. Ini semua sudah terisi ya. Kalau kita mau cek lagi dari awal ini tadi ada yang terlewat ya, nomor WA ini kalau ada tinggal input saja. Email juga kalau ada di input, kalau tidak ada ya kita biarkan kosong juga tidak apa-apa. Kemudian di pekerjaan ini sudah diisi, penghasilan juga sudah. Ini ya kelihatan. Kalau mau diedit ya tinggal edit saja ya teman-teman. Di bidang kesehatan ini juga sudah. Disabilitas pendidikan. Nah, kalau teman-teman sudah memastikan bahwa ini sudah terinput, silakan teman-teman untuk menyimpan, kemudian tinggal diklik menu upload ini. Kalau ini sudah diupload, maka nanti di hasil survei individu itu akan tampil ya, akan ada lah hasilnya kalau ini sudah diupload. Tapi karena ini simulasi, maka saya tidak akan melakukan upload ini. Ini hanya sebagian contoh saja. Apa yang sudah saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.